Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan mubarakan fi, wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, pagi ini, ada dua perasaan yang sedang menyelimuti pada diri kita. Pertama adalah perasaan bahagia karena kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan ini dengan baik. Perasaan yang kedua adalah kita sedih ditinggalkan oleh sebuah bulan yang penuh dengan rahmat maghfirah. Segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, di mana mungkin tahun depan pun kita belum tentu bisa menikmati indahnya dan nikmatnya bulan suci Ramadan seperti tahun ini. Semoga perasaan bahagia, perasaan sedih yang bercampur pagi hari ini sebagai pertanda bahwa kita memang sudah sungguh-sungguh di dalam menjalankan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan tahun ini, dan sebagai pertanda bahwa amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh salah satu pengasuh pesantren di daerah Jawa Barat, pesantren tahfidz. Beliau bercerita, Ustadz, kami ini alhamdulillah sudah bisa setiap tahunnya ada beberapa puluh santri yang sukses di dalam program tahfidznya, artinya 30 juz. Kami ini juga punya ustadz dan ustazah yang mereka hafid dan hafidhoh. Tetapi ada satu hal yang membuat kami ini risau tentang kebersihan dan kerapian di pesantren kami ini. Kami takut anak-anak itu mendapatkan contoh yang kurang baik terhadap bersih dan rapi, dan menjadi kebiasaan di kemudian hari menjadi sosok yang kurang bersih dan kurang rapi.
Mendengar curhatan itu, maka saya izin kepada beliau untuk berkeliling ke pesantren yang santrinya sekitar 1.200-an. Saya putar, saya melihat di asrama santri memang kurang bersih dan kurang rapi. Saya melihat di beberapa asrama para ustadz dan ustadzah juga kurang rapi, dan terakhir saya memberanikan diri untuk melihat sedikit lingkungan di keluarga pengasuhnya juga kurang rapi. Dan kemudian saya bilang kepada beliaunya, mohon maaf Ustadz, pesantren ini sukses membantu anak didiknya untuk tahfidz, dan itu program yang berat dan sulit, tetapi sukses. Kenapa? Karena ada pribadi-pribadi yang layak dicontoh. Para ustadz dan ustadzahnya adalah seorang hafidhoh yang layak dicontoh tentang hafalannya, dan beberapa santri senior juga sudah menyelesaikan itu. Tetapi saya tidak mendapatkan contoh yang real di aspek kebersihan dan kerapian. Asrama ustadz ustadzahnya cenderung kurang rapi, dan mohon maaf beberapa lingkungan keluarga pengasuhnya kurang rapi. Artinya anak sulit untuk mendapatkan contoh. Apa makna daripada cerita ini? Pentingnya contoh atau uswah. Mengapa tema ini saya sampaikan? Terlalu banyak retorika, terlalu banyak teori yang kita dengarkan sekeliling kita, bagaimana membuat negeri ini semakin baik, membuat masyarakat semakin baik, dan membuat keluarga-keluarga juga semakin baik. Tetapi yang sulit terwujudnya adalah kita semakin minimnya figur-figur orang yang layak dicontoh, tokoh-tokoh yang layak untuk dicontoh, dan pejabat-pejabat yang layak untuk dicontoh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada apa dengan contoh atau uswah? Mari kita belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mentarbiyah umat ini. Tidak banyak retorika, tidak banyak berbicara, tapi yang kuat adalah contohnya. Dan ini sudah disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, dan bagi mereka yang sering menyebut nama Allah. Rasulullah sukses bukan karena terlalu banyak retorika, tetapi contoh. Akhir-akhir ini saya sering melihat YouTube tentang mu'alaf di benua Amerika dan Eropa. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ada dua pendorong mereka masuk Islam. Yang pertama, mereka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan menemukan sebuah filosofi hidup yang luar biasa. Tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat dan sesuai dengan teori-teori ilmiah. Dan yang kedua, mereka terpesona karena pribadi-pribadi muslim yang di tengah-tengah mereka, dekat mereka, menjadi pribadi-pribadi yang indah akhlaknya dan layak dicontoh. Mereka pun akhirnya masuk Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai ilustrasi yang lebih mudah, ada sebuah keluarga yang suatu ketika berbelanja ke supermarket. Setelah belanja selesai, mereka membawa belanjaannya, memasukkan ke mobil yang dia parkir di tempat parkir. Tetapi saat membuka pintu mobil itu,
sang ayah pun secara tidak sengaja mengenai pintu mobil terhadap mobil sebelahnya. Ada goresan yang kecil dan ayah ini mengatakan, sebentar Yoma, anak-anak, kita tunggu pemilik mobil ini. Insya Allah saya akan ngomong bahwa saya sudah menggores mobilnya. Setengah jam kemudian datanglah pemilik mobil ini dan bapak ini mengatakan, maaf Pak, tadi saya sudah tidak sengaja menggores mobil bapak ketika saya membuka pintu itu. Pemilik mobilnya melihat itu dan memang ada goresan tetapi kecil sekali. Pemilik yang baik ini akhirnya, sudahlah Pak, tidak ada yang perlu saya maafkan. Toh ini adalah kecil sekali dan terima kasih Bapak yang sudah mengatakan ini kepada saya. Kemudian ayah ini mengatakan, sama-sama Pak, saya justru yang terima kasih atas keridhaan Bapak. Apa yang dilihat oleh istri dan anak-anaknya? Sebuah contoh real bertanggung jawab. Begitu mudahnya mereka akan melihat dan menirunya di kemudian hari. Mereka akan melakukan seperti ayahnya. Tidak ada kata-kata yang terucap, tidak ada teori tentang tanggung jawab yang disampaikan, dan itu rumit bagi anak-anak. Yang adalah contoh yang mudah dilakukan oleh anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi ketika kita ini berdakwah, membangun keluarga kita, membangun masyarakat kita, bahkan membangun negara kita, tetapi kita gagal di dalam memberi contoh, maka tentu dakwah ini akan semakin sulit dan kemungkinan akan berhasil semakin sedikit. Dan bahkan Allah telah berfirman dan sangat membenci orang-orang yang hanya pandai berbicara tetapi tidak pandai untuk mempraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2-3. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat atau apa yang tidak kamu contohkan? Kabura maqtan, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu katakan atau tidak kamu lakukan. Ayat ini dengan jelas bahwa kebencian Allah kepada mereka yang hanya pandai ngomong tetapi tidak pandai untuk berbuat atau melaksanakan omongannya, atau tidak pandai memberi contoh atau menjadi contoh dari apa yang sudah dia omongkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata, maka dia berbohong. Apabila ia berjanji, maka ia mengingkari. Dan apabila dia dipercaya, dia mengkhianati. Mari kita lihat ciri yang pertama. Apabila dia berkata, maka dia berbohong. Salah satu kriteria orang yang berbohong dalam perkataan adalah dia berkata tetapi dia tidak mampu untuk melakukan apa yang dikatakan, dan dia hanya ngomong saja, dan itu adalah kategori orang munafik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah.
Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam rangka kita ini membangun keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita ini? Yang pertama adalah jadikan diri kita menjadi pribadi yang layak dicontoh. Bukan sekedar memberi contoh, tetapi menjadi contoh. Apa bedanya antara menjadi contoh dan memberi contoh? Menjadi contoh tidak ada batas waktu kita melakukannya, tetapi ketika memberi contoh maka ada batas waktu kita melakukannya. Saat kita menginginkan putra-putri kita di rumah punya rasa tanggung jawab terhadap barangnya, maka kita biasakan setiap pakai barang naruh ke tempatnya kembali. Menjadi contoh berarti saya mencontohkan, dan dari kita mulai sampai akhir usia kita itu menjadi contoh. Tetapi kalau memberi contoh, saya beri contoh tentang mengembalikan barang pada tempatnya. Anak melihat 1 bulan 2 bulan, lalu anak terbiasa untuk melakukan itu, dan kita berhenti untuk memberi contoh. Artinya yang kita harapkan di sini adalah di dalam membangun ini, jadilah contoh, bukan berikan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menginginkan masyarakat kita baik, negara kita baik, sebuah keinginan yang mulia. Tetapi keinginan yang mulia itu seharusnya dimulai dari diri kita yang baik dulu. Ketika diri kita baik, maka orang-orang sekitar kita, keluarga kita akan mencontoh kebaikan kita. Maka muncullah satu keluarga yang baik semuanya. Dari satu keluarga yang baik muncullah keluarga yang lain mencontoh keluarga yang sudah baik, 2 keluarga yang baik, 3 keluarga baik, akhirnya ada belasan keluarga baik, puluhan keluarga baik, muncullah masyarakat yang baik. Ketika satu masyarakat baik dicontoh oleh masyarakat yang lain, maka muncullah 2 masyarakat yang baik, 3 masyarakat baik, puluhan masyarakat baik, ratusan masyarakat baik, ribuan masyarakat baik, maka negara ini akan menjadi baik. Dan ketika beberapa negara menjadi baik, maka jadilah umat ini menjadi baik. Sederhana, tidak perlu banyak retorika, banyak bicara dan lain sebagainya. Pantaskan diri kita untuk menjadi contoh kebaikan di semua aspek kehidupan kita. Semoga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalani, menjadi contoh, karena Allah telah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan bahwa ini adalah jalan Allah, memberi contoh adalah jalan Allah, kita niati karena Allah, tsumastaqamu, lalu dia beristiqomah di dalam memberikan contoh itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, yaitu akan turun kepada mereka malaikat-malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, mengabarkan tidak usah takut dan tidak usah bersedih, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah bahwa bagi mereka adalah surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, sebagai pribadi kita semuanya harus siap menjadi contoh. Sebagai anggota keluarga, kurangi banyak ngomong, ceramah, tausiah kepada anak-anak kita, kuatkan dicontoh.
sebagai tokoh masyarakat atau pimpinan pejabat, sebelum apakah yang kita katakan, berikan contoh dulu. Kurangi retorika, ngeles dan lain sebagainya. Kalau memang salah, katakan mohon maaf, ini adalah kelalaian, insya Allah ke depan kami akan perbaiki. Itu justru akan menjadi contoh dan mudah ditiru oleh penduduknya dan oleh masyarakat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin hadirat yang dirahmati di Allah, terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah karuniakan kita semuanya pribadi yang layak dicontoh, putra putri kita menjadi soleh dan solehah, masyarakat kita semakin baik, dan luar biasanya negara dan umat kita semakin baik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma aslana dinal ladzi wa azmatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna fi kifahina wa jihadina i'la'an kalimatika ya Allah. Allahumma a'inna ahlana fi Filistin. Allahumma a'inna fi jihadi ahlina fi jihadil muslimina fi Filistin. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah